Hello everyone. Okay, let me introduce myself. My name is Gasani Firdina Putri, and today I will give you material about expression of suggestions. So, what is suggestion? So, for the first, we must know what is suggestion. Suggestions is about say or write our ideas about what people should do. Or we can say that suggestions are expressions that we can use when we want to suggest something. Nah, ini artinya suggestion atau saran adalah tentang mengatakan atau menulis ide kita tentang apa yang harus orang lain lakukan. Atau bisa dibilang, suggestions are expression atau ungkapan yang bisa kita gunakan ketika kita ingin menyarankan sesuatu. Nah, okay, from here we must know what is the purpose of suggestions. So, suggest means to present a suggestion that is to introduce or propose an idea or a plan for considerations. Jadi, saran itu lebih untuk menyampaikan atau memperkenalkan atau bisa dibilang mengusulkan sebuah ide atau juga rencana untuk dipertimbangkan. So, ini masih bisa diterima. Suggestion bisa juga dibilang bersifat abstrak. Mengapa? Karena itu bisa jadi saran itu bisa dalam bentuk solusi, nasihat, plan, and idea. Jadi, suggestion are abstract and can be in form of solutions, advice, plan, and idea. Jadi, mengerti ya, saran itu masih bersifat abstrak dan juga saran itu bisa berupa solusi, nasihat, rencana, dan juga ide. Nah, bagaimana sih mengekspresikan atau mengungkapkan sebuah saran dalam bahasa Inggris? Jadi, kita harus tahu nih, bagaimana caranya bertanya untuk mendapatkan saran, bagaimana memberikan sebuah saran, dan juga bagaimana merespon sebuah saran. Kita harus tahu dulu dari bertanya ya. So, asking for suggestion. Untuk bertanya sebuah saran, itu sebenarnya cukup simpel. Kita bisa menggunakan yang paling simpel, what should I do? Atau kita bisa juga bilang, do you have any suggestion for me? Do you have any suggestion for me? Atau, would you mind giving me your suggestion? Kalau tadi kan, do you have? Apakah kamu punya sebuah saran untuk saya atau beberapa saran untuk saya? Gitu. Kalau ini, would you mind? Maukah? Maukah kamu memberikan saya saran kamu? Your suggestion? Atau bisa dibilang juga seperti ini. Kita bisa bertanya, can you tell me what I should do? Bisakah kamu katakan apa yang harus saya lakukan? Nah, ini yang paling simpel atau bisa kalian gunakan dalam percakapan sehari-hari. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita memberikan saran setelah orang lain menanyakan sebuah permintaan saran? Oke, nah selanjutnya setelah orang lain menanyakan pertanyaan untuk mendapatkan saran, kita bisa memberikan saran dalam bahasa Inggris seperti ini. Pertama, you should, misalkan, what should I do? I think you should buy the red one. Ini ada rumusnya ya. You should plus verb 1. You should plus verb 1. Atau I suggest you plus verb 1. Let's plus verb 1. Why don't you plus verb 1? Yang paling simpel menggunakan verb 1. Atau juga kita bisa menggunakan verb ing. Seperti ini. Nah, contoh kalimatnya seperti ini ya. You should,
I think you should buy the red one. Atau, I suggest you to talk to the teacher. Let's go to the library. Why don't you go to see the doctor? Atau seperti ini, what about eating at the new place? Atau how about going to Sam's place first? Seperti ini. Nah, setelah ini bisa kalian screenshot atau bisa kalian catat untuk dipelajari atau juga bisa kalian praktikkan. Nah, setelah kita memberikan saran atau mengerti tentang bertanya dan memberikan saran, kita juga harus tahu nih, bagaimana cara merespon sebuah saran. Jadi, merespon sebuah saran itu bisa diterima atau bisa juga ditolak. Nah, bagaimana sih cara menerima sebuah saran? Misalkan orang itu memberikan saran, let's go to the library. Okay. Okay, yes, let's. Atau sure, seperti itu. Atau juga kita bisa memberikan saran, misalkan orang lain memberikan saran, I think you should buy the yellow one. Okay, if you say so, seperti itu. Atau that's a good idea. Nah, ini banyak contoh-contohnya. Ini sebenarnya lebih simpel dan lebih sering kita gunakan untuk merespon kalimat-kalimat untuk hal lain ya. Oke, sekarang kita Oke, selanjutnya kita ke refusing suggestion. So, apa sih yang bisa kita gunakan untuk refusing? So, refusing itu adalah menolak ya. Menolak atau tidak setuju tentang saran. Saran yang diberikan oleh orang lain. Misalkan, orang itu memberikan saran. I think you should buy the yellow one. Tapi kita kurang setuju nih. Kita bisa bilang, sorry, I don't like yellow. How about we buy the blue one? Atau kita juga bisa bilang, no, thanks. Atau I dislike your suggestions. Ini lebih simpel. Jadi untuk menerima ataupun menolak itu tergantung tentang bagaimana respon kita. Tapi ini adalah kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan. Nah, itu dia. Semoga berguna untuk kalian yang ingin belajar caranya mengekspresikan atau mengungkapkan sebuah saran, menanyakan bagaimana mendapatkan saran dari orang lain, dan juga memberikan saran kepada orang lain dalam bahasa Inggris. Semoga itu membantu. Sekian dan terima kasih.